Baiklah, saya Sriwidari ingin mempresentasikan beberapa modul. Yang pertama itu ada sejarah kodifikasi studi Al-Quran. Al-Quran itu awalnya dijaga lewat hafalan para sahabat. Pada masa Abu Bakar dilakukan pengumpulan mushaf pertama karena banyaknya para hufaz-hufaz gugur. Masa Utsman dilakukan standarisasi mushaf untuk mencegah perbedaan bacaan. Dari sana berkembanglah disiplin tafsir qiraat dan ulumul Quran serta studi bahasanya. Adapun materi kedua yaitu asbabun nuzul, yaitu peristiwa yang menjadi sebab turunnya ayat Al-Quran, bisa berupa pertanyaan sahabat, kejadian penting atau karakter hukum dan berfungsi membantu memahami ayat secara tepat. Kemudian lanjut materi yaitu Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Nah, posisi Al-Quran yang menjadi landasan hukum Islam ditegaskan dalam berbagai ayat. Yang pertama itu ada surat An-Nisa ayat 105 yang menyebutkan bahwa Al-Quran itu diwahyukan untuk memutuskan perkara di antara manusia berdasarkan kebenarannya. Adapun hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran yaitu hukum-hukum yang mengatur hubungan antar manusia dan Tuhannya, dan yang kedua hukum-hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia. Materi selanjutnya ada konsep hukum Islam dalam Al-Quran. Hukum Islam atau syariat Islam itu merupakan sistem aturan yang menjadi panduan hidup bagi umat muslim dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Prinsip hukum Islam dalam perspektif Al-Quran yaitu prinsip keadilan dan prinsip amar ma'ruf dan nahi munkar. Kemudian materi selanjutnya studi Al-Quran tentang etika dan moral. Etika dan moral itu merupakan dua konsep yang penting dan selalu hadir dalam kehidupan manusia. Keduanya itu menjadi pedoman pertama dalam menentukan baik dan buruknya suatu perbuatan. Kemudian materi ketiga selanjutnya memahami esensi tauhid Al-Quran. Adapun dimensi tauhid yaitu ada tauhid rububiyah yang artinya konsep ketuhanan yang berkaitan dengan pengakuan dan keyakinan akan keesaan Tuhan. Kemudian ada tauhid uluhiyah yaitu konsep keesaan dalam pengabdian atau penyembahan kepada Allah. Dan kemudian ada tauhid asma wa sifat yaitu konsep dasar dalam ajaran Islam yang berkaitan dengan keesaan Allah, nama-nama Allah serta sifat-sifat Allah. Materi selanjutnya yaitu konsep keadilan dalam perspektif Al-Quran, yaitu keadilan adalah sebuah konsep yang biasanya berkaitan dengan konsep kesetaraan di mata hukum. Artinya hukum itu harus memperlakukan orang-orang yang mematuhi aturan dan normanya secara setara. Jenis-jenis keadilan yaitu keadilan distributif, keadilan sebagai kesamaan, dan keadilan kapitalis. Dan materi selanjutnya yaitu konsep pendidikan dalam perspektif Al-Quran, yang mana Al-Quran sebagai suatu mukjizat yang terbesar bagi Nabi Muhammad SAW yang amat dicintai oleh umat muslim karena fashohah dan balaghahnya dan sebagai sumber kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Adapun tujuan pendidikan yaitu tidak terlepas dari tujuan kehidupan manusia, yaitu menciptakan pribadi hamba-hamba Allah yang selalu bertakwa kepadanya dan mencapai kebahagiaan kehidupan di dunia maupun di akhirat. Kemudian materi selanjutnya studi Al-Quran tentang etika pada lingkungan. Nah, dalam pandangan Islam, alam adalah ciptaan Allah yang memiliki nilai-nilai yang harus dijaga kelestariannya. Dan kemudian Al-Quran telah mengingatkannya dan telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Allah membuat mereka merasakan sebagian dari perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Adapun etika, adapun beberapa prinsip yang menjadi pegangan manusia dan alam. Yang pertama adalah hormat terhadap alam, yang kedua tanggung jawab moral, yang ketiga solidaritas kosmis, yang keempat kasih sayang dan kepedulian. Nah, materi selanjutnya dinamika struktur kemujizatan Al-Quran, yang mana definisi mukjizat secara etimologi itu berasal dari kata ajaza yu'jizu ijaz yang artinya melemahkan atau menjadikannya tidak mampu. Nah, secara terminologi itu ketidakmampuan siapapun untuk menjawab tantangan Al-Quran dan sebagai bukti kebesaran risalah Nabi Muhammad SAW. Nah, adapun fenomena ijaz yaitu ada ijazul ilmi dan ijazul bayan. Materi selanjutnya yaitu problematika studi Al-Quran, yaitu suatu permasalahan susunan waktu kaitannya dengan Al-Quran yang akan menjadi permasalahan dan pembahasan adalah adapun sejarah kodifikasi Al-Quran, yaitu sebagai proses pencatatan, penyampaian, dan penulisan
Al-Quran sampai dihimpunnya catatan serta tulisan tersebut dalam satu mushaf secara lengkap dan tersusun. Kemudian pengumpulan Al-Quran pada masa Nabi Muhammad itu pemeliharaan dengan cara menghafalkannya dan menuliskannya. Materi selanjutnya, hikmah penurunan Al-Quran secara bertahap, yaitu Al-Quran adalah kitab Allah yang berisi kalam dari Yang Maha Suci, diturunkan dengan perantara malaikat Jibril secara mutawatir kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizat. Adapun hikmah penurunan Al-Quran secara bertahap, yang pertama itu menguatkan hati Rasulullah dalam menghadapi tantangan. Yang kedua, menjadikan mukjizat untuk menjawab tantangan dari orang kafir. Yang ketiga, memudahkan Nabi menghafal, memahami dan menjelaskan Al-Quran. Yang keempat, menjawab permasalahan masyarakat sesuai konteks zamannya. Yang kelima, menjelaskan nas dan mansukh dalam hukum Al-Quran. Selanjutnya pertanyaan dari Juwita. Kepada Juwita kita persilakan. Baiklah, saya akan bertanya kepada Sri Widari. Sebutkan fenomena tentang mukjizat Al-Quran. Sekarang saya akan menjawab pertanyaan dari Juwita Repatina, yaitu sebutkan apa saja fenomena kemukjizatan Al-Quran. Yang pertama itu ada ijazul ilmi, dan yang kedua itu ijazul bayan fi nazmil Quran. Selanjutnya pertanyaan dari Yesa. Kepada Yesa kita persilakan. Sudah kita cak. Perkenalkan, nama saya Yesa Anita. Saya ingin bertanya kepada saudara Sri Widari. Tolong sebutkan apa saja alat-alat tulis untuk menulis ayat Al-Quran pada zaman modifikasi Al-Quran. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Yesa Anita, yaitu sebutkan alat-alat dalam pengumpulan Al-Quran pada masa Nabi Muhammad. Nah, yang pertama itu pada bebatuan, tulang belulang, serta dedaunan, yaitu daun lontar. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.